Halo. Kami dari kelompok 3 yang merotakan saya sendiri Muhammad Almasani Amar. Saya Dinia Nugrainiati. Saya Krisna Putri Prasetya. Saya Afayan Agusto Boneges. Dan saya Stefan Masarani RM. Dan ada teman kami yang bernama Nova. Di sini kami akan menjelaskan proses terjadinya penyepuhan pada emas. Kami dari kelompok 3 akan Yang pertama diapain? Diam ke air besar. Ini air apa tuh? Fungsinya buat apa? Untuk menghilangkan kotoran. Sama aja ya oleh jenisnya kan. Oh. Ini bahannya lain pada emas kan, jadi ada 2 kali kerja. itu diapain Pak? Disikat Itu biar gimana? sama jenisnya kan sekira ngembang kotorannya. Disikat. Sikatnya sikat khusus gitu ya Pak? Iya. Oh itu kawat gitu ya Pak? Ini air sabun gitu? Air sabun. Kalau bahannya emas tidak di sini, langsung ke sini aja. Jadi kalau sejenis bahan seperti ini kan 2 kali kerja lah semuanya. Nah kalau ini air perak. Air perak. Itu kegunaannya untuk apa? Untuk memutihi. Dimasukkan ke dalam situ aja? Iya. Oi, indai itu gauk tembakau kayak nak jatun, jual nak boleh rekal mai. Tengok jadi masalah jam tu, mata jam tu. Gauk tembakau kita nak, bukan pembusek ni tu. Tembakau Jawa ni. Kalau ini air biasa aja ya Pak? Air biasa itu. Salah. Kalau bahannya yang ini kan air Kalau keras. jatun Oh yang ini air keras. Iya, kalau ini. Yang Kalau atasnya? air emasnya. misek sadra. Ini dua-duanya air keras. Iya. Karena aku berat-berat pikirnya, iya ndak teh hitam teh mesti ngkereno teh rokok teh. Dengan kehatang gulung ah. Mun itu ke gaul jatun ke Batu Jawa kasih. Jadi bersihkan Kena aku tahik dulu. Iya, ini kan. Iya, mereka kue tendek Anaknya nate putih. nih, kata parkir hete Iya, melepos seperti nih kau. tadi. Hete ramon kue aldi. Karena nu walet nah. Jadi kebayang dek. Jadi proses penyepuhan itu dibutuhkan berapa lama ya? 2 menit setengah. Itu kalau sejenis emas. Tapi kalau sejenis bahan seperti ini paling 4 menit. Lebih lama ya Pak dari yang Sebabnya kan prosesnya 2 kali lipat. Kalau ini mau diapain lagi Pak? Baru dikuningan.
Oh, ini yang air keras tadi ya, Pak? Air kalau ini kan air kerasnya. Kalau ini air emasnya. Air emas yang di tengah itu ya? Yang ada gelasnya nih. Sebelumnya kalau Anda pakai air keras, dia mau nyatu, dia maunya lengket. Itu kenapa harus kayak dikasih setrum gitu, Pak? Sekira menyatu. Oh, biar Berarti ini besi apa yang hitam ya? Yang hitam ini tembaga, kalau yang ini bahan betrai Oh, jadi ini menggunakan listrik ya, Pak? listrik. Berarti ini punya resiko yang cukup tinggi juga ya, Pak? Enggak juga, sebabnya kan kita punya ada penangkal seperti adaptor. Oh iya. Baru disikat lagi. Jadi di sini pakai aki ya Pak? Enggak, adaptor listrik. Adaptor ya? Berarti langsung nyambung ke listrik ya, Pak? Iya. Oh iya iya. Air keras tuh kalau kena tangan bahaya atau Enggak, cuma gatal-gatal, alergi jadinya. Nah, masuk kuasi putih kan untuk mengkilatkan aja. Kenapa nggak semua jenis kayak gitu tuh bisa pakai tembaga gitu kan? Nggak bisa pakai tembaga, titanium titanium gitu. itu karena apa? Jenisnya seperti apalah, titanium tuh seperti stainless. Kan stainless nggak bisa berkarat. Nah, Kalau kayak emas yang 99 itu bisa nggak, Pak? 99 bisa. Cuma kan kalau emas kan sejenis, kalau sudah lama dipakai itu kan buram hasilnya. Kalau jakanya selain emas kan ya apa, betagar. Ini mau diapain lagi, Pak? Oh, Lagi dikuningi lagi, dimasukkan lagi, dikuningi lagi. Cahayanya kan agak sedikit palas. Matinya terus. Nanti Tas itu kan sejenis bahan kimia juga kayaknya tuh. dia mau berapa lama menjalani profesi sebagai tukang sabun, Mas? Lama deh, dari tahun 90. Wah, berarti sudah sangat berpengalaman ya. Sudah pro. Berarti dari dulu di sini terus, Pak? Sini. Atas nama Bapak siapa ya? Kalau boleh. Nama Bapak aja. Bisa, Belum bisa. tanya Nah, nama Bapak. dia Bapak Iwan ya. Bapak Bapak Iwan. Iwan. Bapak Iwan aja. Nah, nanti kami kesini lagi gitu. Selesai, Ini dia apa? dikeringkan, Oh, itu mesin mesin pemanas. pemanas. Itu emang khusus untuk Khusus, ini khusus. Itu berarti tetap menggunakan listrik juga ya, Pak? Iya sama. Kalau ada juga yang kada pakai ini kan cuma pakai puputan.
Ini biasanya berapa lama Pak untuk hari ini? Mengeringkan. Ya. Sebentar aja. Ya, bukan gitu. Oh, berarti ini tadi tahap terakhir ya, Pak? Iya. Fungsinya dipanasin itu untuk apa? Sekira jangan kalau mau makan jangan alergi. Kan bahan tadi air Iya. keras. Jadi kita menghilangkan air kerasnya lah anggapannya tuh. Iya. Sudah. Penyepuhan emas atau bisa disebut gold plating adalah proses melapisi suatu benda, biasanya logam, dengan lapisan tipis emas. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan penampilan, daya tahan, atau memberikan sifat emas pada benda tanpa perlu menggunakan emas murni. Metode umum yang digunakan adalah electroplating yang memanfaatkan arus listrik untuk menempelkan emas ke permukaan benda. Baik, alat dan bahan yang digunakan dalam proses penyepuhan, yang pertama alatnya yaitu mangkok atau wadah. Lalu ada adaptor, lalu yang ketiga ada pemanas khusus emas, lalu yang keempat isi baterai sebagai anoda, lalu yang kelima sikat kawat. Lalu untuk bahannya yang pertama ada air biasa, lalu yang kedua ada air sabun, lalu yang ketiga ada air potas atau larutan potas, lalu yang keempat terdapat air keras, lalu yang kelima air perak atau air emas. Penyepuhan emas dan sistem elektrolisis saling terkait karena penyepuhan emas umumnya dilakukan menggunakan metode elektrolisis. Proses ini melibatkan penggunaan arus listrik untuk mentransfer emas dari larutan elektrolit ke permukaan benda yang akan disepuh. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyepuhan emas dengan sistem elektrolisis. 1. Persiapan larutan elektrolit. Larutan elektrolit biasanya mengandung senyawa emas seperti emas sianida atau auros cyanide atau emas klorida atau auros klorid. Larutan ini memungkinkan ion emas untuk bergerak bebas. 2. Pemasangan elektroda. Dalam sistem elektrolisis, 2 elektroda dipasang dalam larutan elektrolit. Elektroda positif atau anoda biasanya terbuat dari emas murni atau bahan lainnya yang tidak larut dalam larutan. Elektroda negatif atau katoda adalah benda yang ingin disepuh dengan emas. Proses elektrolisis ketika arus listrik diterapkan, ion emas dari larutan elektrolit bergerak menuju elektroda negatif dan mengendap di permukaan benda tersebut. Pada saat yang sama, pada elektroda positif, emas mungkin terlarut untuk menggantikan ion emas yang terendapkan di katoda. Penyelesaian proses setelah waktu yang ditentukan, benda yang disepuh akan memiliki lapisan emas di permukaannya dan proses elektrolisis dapat dihentikan. Metode ini memungkinkan pengendapan lapisan emas yang tipis dan merata pada permukaan benda sehingga meningkatkan nilai estetika dan ketahanan terhadap korosi. Perubahan warna yang terjadi selama proses penyepuhan emas dapat disebabkan oleh beberapa faktor kimia dan fisik. Yang pertama, ketebalan lapisan emas. Warna emas sangat dipengaruhi oleh ketebalan lapisannya. Jika emas sangat tipis, warna asli dari logam dasar seperti tembaga, nikel atau perak dapat mempengaruhi tampilan emas, sehingga menyebabkan warna emas terlihat lebih pucat atau memiliki semrutan warna lain. Yang kedua, komposisi larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang digunakan dalam proses electroplating bisa mempengaruhi warna hasil penyepuhan. Jika larutan logam lain selain emas, misalnya perak atau tembaga, ini bisa bercampur dalam lapisan akhir dan mengubah warna emas. Yang ketiga, oksidasi atau kontaminasi.
Ketika emas bersentuhan dengan udara atau bahan kimia, selama atau setelah proses penyepuhan, permukaan bisa mengalami oksidasi atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi warna. Misalnya, jika terdapat partikel nikel atau tembaga yang teroksidasi, warna yang dihasilkan mungkin sedikit berbeda dari emas murni. Yang keempat, pencampuran dengan logam lain. Dalam beberapa kasus, penyepuhan emas mungkin melibatkan paduan emas dengan logam lain, seperti perak atau tembaga, untuk menghasilkan warna emas yang lebih bervariasi, misalnya emas kuning, emas putih, atau emas rose. Proses pencampuran ini mengubah warna yang terlihat setelah penyepuhan. Jadi, perubahan warna emas selama penyepuhan biasanya terjadi karena ketebalan lapisan, komposisi larutan, serta interaksi kimia dengan lingkungan atau logam lain yang digunakan dalam proses tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.